Baik, jadi hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu persamaan diferensial orde 2 yang sudah kita pelajari minggu lalu itu adalah persamaan diferensial orde 2 homogen dan tidak homogen, tapi yang tidak homogen itu baru satu metode gitu. Karena kan kita kemarin dua pertemuan ya, termasuk hari ini. Jadi hari ini rencana saya tuh persamaan diferensial orde 2 dengan metode yang satunya, dan nanti satu lagi trayektori gitu. Mas Atmaja sama Mas Edi minggu lalu datang nggak? Kemarin saya tidak hadir. Tidak hadir ya. Jadi ya udah, nanti saya singgung-singgung sedikit ya untuk yang materi minggu lalu. Oke, saya singgung sebentar aja ya supaya nyambung gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan persamaan diferensial orde 2 itu adalah persamaan yang mempunyai turunan kedua di dalam persamaan tersebut gitu ya. Artinya kalau kita mau mencari solusi dari PD ini, karena ada turunan kedua di dalam persamaan diferensial itu, maka kita lakukan integral dua kali gitu ya. Logikanya seperti itu. Sama seperti waktu kita mempelajari PD orde 1, kalau kita mau mencari solusinya kan berarti kita akan mencari fungsi yang sudah nggak ada lagi turunan di dalamnya. Karena turunan satu ya kalau kita integral sekali, maka turunan itu akan hilang gitu ya. Demikian juga untuk PD orde 2 ini, kalau kita menghilangkan turunan kedua, maka harus dilakukan integral dua kali. Nah, sebetulnya bentuk PD orde 2 itu ada tiga macam. Yang pertama adalah bentuknya seperti ini. Simbol turunan kedua, oh ya ini kurang sedikit, ada kuadrat, D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan Fx. Artinya, simbol turunan dengan fungsi X-nya itu berbeda ruas, gitu ya. Yang simbolnya ada di ruas kiri, sedangkan ruas kanan murni hanya ada fungsi X saja. Fungsi X itu bisa macam-macam, bisa apa namanya, polinomial, yaitu X pangkat N, X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Atau bisa juga goniometri seperti sin X, cos X, dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah eksponensial, yaitu E pangkat 2X misalnya, atau E pangkat X, dan seterusnya. Gitu ya. Sebetulnya secara garis besar, hanya tiga itu. Fungsi fx itu dikelompokkan ya hanya tiga itu. Polinom, eksponensial, sama goniometri. Nah, tipe yang pertama, karena fungsi fx dan simbol turunannya itu terpisah, maka solusinya mudah. Tinggal kita integral dua kali. Ruas kiri diintegral sekali jadi turunan pertama. Kita juga lakukan proses integral di ruas kanannya. Nanti akan mendapatkan fungsi baru yang turunannya tinggal turunan pertama, gitu ya. Lalu turunan, karena di ruas kiri masih turunan pertama, jadi kita perlu integral sekali lagi. Demikian juga ruas kanan diintegral sekali lagi. Sudah, solusinya begitu aja kalau untuk yang, dan itu ada di penjelasan video minggu lalu. Kemudian tipe yang kedua dan ketiga sebetulnya hampir sama. Nah, tipe yang kedua ini disebut dengan persamaan diferensial orde 2 koefisien konstan. Karena di sini koefisiennya konstanta ya, ada A, B, C. Kemudian ruas kanannya 0. Sehingga PD orde 2 ini disebut dengan PD orde 2 homogen. Jadi solusinya adalah sama seperti mencari solusi persamaan kuadrat. Nanti pada saat kita membahas ini akan saya bahas lagi contohnya. Jadi ini saya review aja. Karena penjelasan detailnya ada di video yang minggu lalu ya, nanti boleh disimak. Kemudian, nah yang bentuk ketiga itu adalah PD orde 2 dengan koefisien konstan, sama nih dengan yang tipe kedua. Cuma yang ruas kanan itu adalah Fx, jadi bukan 0 lagi. Nah, sehingga solusi dari bentuk yang ketiga ini adalah ada penjumlahan dua solusi, namanya solusi komplementer, yaitu YC, dan solusi partikular atau YP. Solusi komplementer itu adalah solusi yang kita peroleh dari PD homogennya. Jadi mula-mula ini dienolkan, lalu kita punya solusi komplementer, baru yang kedua untuk mencari YP. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana mencari YP dengan metode koefisien tak tentu. Hari ini tidak saya bahas lagi ya.
Nanti boleh dilihat di video kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mencari YP untuk metode yang berikutnya. Namanya metode operator. Jadi sekarang saya pakai ini, metode operator D. Jadi seperti namanya operator. Jadi operator itu tidak bisa berdiri sendiri karena dia simbol. Jadi seperti ini. Operator D itu simbol D. Sebetulnya arti dari D itu adalah sama dengan D per DX. Jadi dia nggak ada artinya kalau tidak diikuti variabel di belakangnya atau tidak diikuti fungsi gitu ya. Jadi ini hanya menyatakan proses turunan gitu. Jadi D itu singkatan dari diferensial. Jadi kalau apapun yang mengikuti simbol D ini, maka dia akan diturunkan. Dia akan dilakukan proses diferensiasi, gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau begitu setelah D itu bisa Y misalnya, jadi DY gitu ya. Artinya DY per DX. Kalau setelah D misalnya ada Z, berarti artinya DZ per DX. Kita mencari turunan dari fungsi itu, gitu ya. Kita coba. Nah, sebaliknya, kalau ada D yaitu simbol turunan, maka ada juga simbol seperti D, masih dengan menggunakan huruf D. Nah, karena D itu turunan, maka seperti kebalikannya, integral. Sama. Jadi dia akan mengintegral semua variabel atau fungsi yang mengikuti seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana teorema atau bagaimana operator D itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial order 2. Tapi sebelum kita menggunakan operator itu, kita perlu ketahui ada 3 teorema dari operator D. Nanti 3 teorema itu yang akan kita gunakan untuk bagaimana kita memperlakukan fungsi yang mengikuti D itu, karena rumusnya beda-beda gitu ya. Kalau setelah D itu ada eksponensial, bagaimana cara memperlakukannya. Kalau misalnya setelah D itu fungsinya adalah goniometri, bagaimana memperlakukannya dan seterusnya. Ya, kita lihat contoh yang pertama. Maaf, teorema yang pertama. Jadi kalau kita punya fungsi FD, ini ya, karena D ini nanti dia akan menggantikan fungsi persamaan diferensial. Di persamaan diferensial itu kan ada misalnya Y double aksen plus Y aksen gitu ya. Nah, simbol turunan keduanya akan diganti dengan D kuadrat. Simbol turunan pertamanya akan diganti dengan D. Jadi nanti fungsi FD di sini tidak sekedar D aja, tapi bisa saja D kuadrat min 4D gitu ya, seperti ini misalnya. Nah, ini fungsi FD nih. Jadi, kalau fungsi FD itu diikuti oleh eksponensial, misalnya E pangkat AX gitu ya, berapapun AX, berapapun A-nya, bisa 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau fungsi FD ini diikuti eksponensial AX, maka perlakuannya begini. Eksponen di sini kita letakkan di depan, dia akan menjadi pengali E pangkat AX, lalu kemudian fungsi FD ini yang semula variabelnya D diganti dengan A. Jadi E pangkat AX kali FA. Itu. Nanti ini kan jadinya angka karena DD itu kan diganti A sini ya. Ini kan angka nih. Jadi nanti ini akan menjadi fungsi eksponensial. Kita coba lihat contohnya. Misalnya begini. D kuadrat plus 2D min 3 nih diikuti E pangkat AX. Berarti E pangkat AX-nya diletakkan di depan. Lalu FD-nya diganti menjadi A kuadrat. D ini diganti A. A kuadrat plus 2D 2A min 3. Seperti ini. Ya. Kita coba lihat contoh lagi. Misalnya kita punya D kuadrat min 5 diikuti E pangkat 2X. Berarti E pangkat 2X-nya ke depan. Lalu fungsi D-nya diganti 2 kuadrat, yaitu 4, min 5. Jadi ini min 1. Jadi min 1 kali E pangkat 2X. Ya. Contoh lagi. 2D kuadrat plus 5D min 2 kali E pangkat 3X. E pangkat 3X-nya maju ke depan. Lalu D ini diganti A. Jadi 2 kali 3 kuadrat plus 5 kali 3 min 2. Jadi hasilnya adalah min 31 E pangkat 3X. Gitu. Jadi fungsi D kalau diikuti eksponensial
fungsi eksponensial ya, maka D-nya akan diganti A. Fungsinya tetap eksponensial, tapi nanti dikalikan dengan fungsi D yang sudah diganti A gitu ya. Itu teorema pertama. Teorema kedua, kalau fungsi D ini diikuti dengan fungsi yang merupakan perkalian eksponensial dengan fungsi sembarang. Jadi V ini fungsi sembarang. Dia bisa polinomial, bisa trigonometri gitu. Pokoknya sembarang ya. Tapi bukan eksponensial ya. Di eksponensialnya di sini. Lalu ini sin X misalnya atau X kuadrat misalnya. Gitu. Maka proses penyelesaiannya begini. E pangkat AX-nya, eksponensialnya tetap di depan. Kemudian FA-nya, FD-nya itu diganti D plus A. Jadi yang semula variabel D diganti dengan D plus A. A-nya siapa? A-nya pangkatnya E. Jadi D plus A, kemudian diikuti V. Artinya, ini kan nanti menjadi fungsi ya, masih fungsi turunan karena ada simbol D. Lalu V ini diturunkan sesuai dengan fungsi di sini. Kita coba lihat contohnya. Misalnya begini. D plus 4 ini fungsi FD nih. Kemudian diikuti E pangkat 3X kali X kuadrat. Nah, kan ini perkalian dua fungsi ya. E pangkat eksponensial dengan X kuadrat. Eksponensialnya maju ke depan sebelum fungsi FD-nya. Kemudian FD-nya yang semula D diganti D plus 3. Jadi diganti D plus 3, lalu plus 4 tetap. Jadi hasilnya adalah D plus 7 yang diikuti X kuadrat. Nah, X kuadrat ini diturunkan sesuai dengan fungsi ini. Jadi sekarang D kali X kuadrat berarti turunan dari X kuadrat. Kemudian ditambah 7 kali X kuadrat di sini. Ini kembar ya. Ini harusnya saya uraikan satu-satu nih. Jadi D dari X kuadrat plus 7 kali X kuadrat. Nah, D dari X kuadrat berarti turunan pertama dari X kuadrat itu 2X. Udah, berarti hasilnya begini. E pangkat 3X kali 2X plus 7X kuadrat. Gitu ya. Itu teorema kedua. Kita coba lihat contoh lagi. Ini FD diikuti E pangkat 2X kali sin X. Nah, ini V-nya sin. Jadi, E pangkat 2X-nya ke depan. Lalu, fungsi FD-nya berubah menjadi D plus A. Jadi, ini D plus 2 kuadrat. Begini ya. Lalu, D kali 2 kali D plus 2. Kemudian, min 3. Ini kita jabarkan. Jadi, D kuadrat plus 4D plus 4 ditambah 2D plus 4 min 3 kali sin X. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. D kuadrat plus 6D plus 5 kali sin X. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya berarti ini tetap di depan. Kenapa ini diletakkan di depan? Supaya tidak ikut diturunkan oleh fungsi FD tadi gitu ya. Sehingga yang diturunkan adalah V-nya. Nah, sekarang D kuadrat dari sin X. D kuadrat dari sin X itu berarti turunan kedua dari sin X. Turunan pertamanya sin itu cos, diturunkan sekali lagi menjadi min sin. Jadi ini. Ya. Kemudian plus 6 kali D dari sin X. Jadi 6 kali turunannya sin. Jadi 6 cos. Plus 5 kali sin X. Nah, ini ada plus 5, ini min 1. Jadi plus 4. Lalu ini 6 cos. Nah, itu cara menyelesaikan FD kalau diikuti dengan eksponensial kali V gitu ya. V-nya bisa fungsi sembarang.
Oke, berikutnya. Teorema yang ketiga adalah FD, tapi di sini D-nya D kuadrat, khusus D kuadrat, yang diikuti sin atau cos. Nah, kalau fungsi FD diikuti dengan sin atau cos, maka perlakuannya FD yang D kuadratnya ya, yang D kuadratnya itu diganti dengan A kuadrat di min. Jadi A kuadrat lalu kasih min di depannya gitu. Jadi bukan min A dikuadratkan, tetapi A kuadrat, A-nya dikuadratkan dulu baru dinegatifkan. Kemudian diikuti dengan sin atau cos itu. Kita coba lihat ya. Misalnya D kuadrat plus 5 diikuti sin 4X. Nah, ini karena fungsi D-nya hanya D kuadrat ya. Berarti D ini diganti dengan 4 kuadrat. Waalaikumsalam. Oh, ya, Pak. Jadi, 4 kuadrat min gitu ya, plus 5. Jadi, min 16 plus 5, min 11. Sin X. Kemudian, seperti kuadrat min 3 kali cos 2X. Seper D-nya diganti 2, 4 kuadrat. Jadinya 2 kuadrat min 4 min 3. Ya, cos 2X. Kalau misalnya fungsinya ada D-nya, Bu. Kalau ada D-nya nggak usah diganti. Jadi dia tetap D. Ya, nanti kita coba fungsi yang ada D-nya. Min 1/7 cos 2X ya dari sini. Nah, ini juga sama. Kalau fungsinya 2 cos 3X plus 3 min sin 3X, maka perlakuannya sama. Kalau misalnya di sini yang ini 3, ini 2 ya berarti kita tambah ya. Ini di integral sendiri ditambah nanti integralnya ini. Karena ini kebetulan sama jadi 1. Pak Hasan? Pak Hasan? Mangke santen kula mriko. Oh nggih. Sekedap. Oh, maaf ya sebentar. Manten maghrib lo liwat mriku. Ajeng.